dengan dikemukakannya teori kuantum dari Planck, maka ada seorang yang bernama Bohr ini mengemukakan suatu model atom yang lebih baru, yaitu model atom Bohr. Nah, model atom Bohr ini menyempurnakan model dari Rutherford. Kemudian Bohr mengajukan suatu postulat di mana disebutkan bahwa elektron mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu, di mana tingkat energi tersebut itu dinamakan dengan kulit atau orbit, dinamakan dengan N. Ya. Di mana dalam mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Ya. Ini berbeda dengan model dari Rutherford. Ya. Kemudian tingkat energinya atau kulit dari atom itu dinotasikan kalau kulit pertama itu berarti K, kalau kulit kedua itu L, kulit ketiga M, kulit keempat itu N. Dimana seiring bertambahnya kulit, maka tingkat energinya juga semakin besar. Jadi kita bisa lihat dari gambarnya, ada kulit K, ada kulit L, ada kulit M, ada kulit N. Ya, dimana besarnya tingkat energi dari masing-masing kulit itu dinotasikan dengan harga energinya sama dengan min 13,6 dibagi N kuadrat, di mana N itu merupakan tingkat energinya dan satuannya itu dalam elektron volt. Kemudian kulit pertama itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit kedua atau kulit L itu diisi oleh maksimal 8 elektron. Kalau kulit M atau kulit ketiga itu maksimal 18 elektron, sedangkan kulit keempat atau kulit N itu maksimal 32 elektron. Ya. Jadi itu model dari Bohr. Kemudian Bohr juga dapat menjelaskan mengapa spektrum atom itu discontinue, ya. Di mana dia menjelaskan spektrum dari atom H yang discontinue. Nah, ini diakibatkan ya, karena elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih besar dengan cara menyerap energi foton, ya. Jadi suatu elektron dapat pindah dari katakanlah kulit K ke kulit M dengan cara menyerap energi foton. Kemudian, elektron juga dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah dengan cara melepas energi foton. Ya. Jadi kalau nanti pindah ke energi yang lebih tinggi, dia menyerap foton. Kalau pindah dari energi yang tinggi ke rendah, itu dia akan melepaskan foton. Nah, hal inilah yang mengakibatkan spektrum atom hidrogen itu discontinue. Karena ketika atom hidrogen itu dipijarkan dengan suatu tegangan yang tinggi, itu artinya elektron dari atom hidrogen itu tereksitasi, artinya pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, lebih besar gitu ya, dengan cara menyerap energi foton. Keadaan eksitasi ini merupakan keadaan yang tidak stabil. Akibatnya elektron yang tadi di tingkat energi yang tinggi akan balik lagi ke tingkat energi yang rendah, gitu ya. Nah, dalam berpindah dari tingkat tinggi ke tingkat rendah, maka akan dipancarkan atau dilepaskan suatu energi foton, gitu ya. Nah, energi yang dilepaskan inilah yang menyebabkan spektrum dari atom itu bersifat discontinue. Kelemahan model Bohr itu hanya dapat menjelaskan spektrum dari atom atau ion yang berelektron tunggal. Contohnya adalah atom hidrogen atau ion helium plus atau ion lithium 2+. Jadi kalau lebih dari satu elektron, maka Bohr tidak dapat menjelaskan. Oke, kita lanjut ke konfigurasi elektron dari Bohr. Oke, konfigurasi itu sendiri adalah distribusi elektron dalam menyusun suatu atom. Kita telah tahu bahwa dalam model atom Bohr, elektron itu terdiri dari tingkat energi tertentu, di mana kalau Bohr itu tingkat energi pertama atau kulit pertama itu adalah dinotasikan dengan K, kalau kulit kedua itu L, kulit ketiga itu M, dan kulit keempat itu adalah N. Di mana tadi disebutkan bahwa kulit K maksimal itu 2 elektron.
kulit L itu maksimal 8 elektron, sedangkan M maksimal 18 elektron, sedangkan N maksimal itu 32 elektron. Maka kalau ada atom hidrogen dengan nomor atom 1, artinya jumlah elektronnya 1 ya, maka konfigurasinya adalah 1, artinya kulit K terisi 1 elektron. Sedangkan kalau helium itu nomor atomnya 2, maka konfigurasinya adalah 2. Artinya kulit K terisi oleh 2 elektron. Lalu kita lanjut ke Li, nomor atomnya 3. Maka ada 3 elektron ya. Oke, kulit K maksimal cuma ada 2 elektron. Maka kan tinggal 1 lagi. 1 lagi itu diisikan ke kulit L. Maka konfigurasinya adalah 2, 1. Dimana kulit K terisi 2 elektron, kulit L terisi 1 elektron. Kemudian kalau Be, nomor atomnya 4. Maka konfigurasinya adalah 2 pada kulit K dan 2 pada kulit L. Lalu lanjut ke atom oksigen, nomor atomnya 8. Kalau netral berarti punya 8 elektron ya. Maka kita isikan 2 pada kulit K, kan sisanya 6. Kemudian L kan maksimal itu 8 elektron. Jadi kalau kita isikan 6 pada kulit L nggak masalah ya. Oke, maka konfigurasinya 2, 6. Neon, nomor atom 10. Maka konfigurasinya 2 pada kulit K dan 8 pada kulit L, di mana L ini udah maksimal ya, terisi oleh 8 elektron. Lalu kalau ada Mg, nomor atomnya 12, konfigurasinya kita isikan 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, baru ada 10 elektron, sisa 2. Maka 2 yang tersisa itu kita isikan pada kulit M. Maka konfigurasinya adalah 282. Oke, kalau ada sulfur 16, maka konfigurasinya 286. Kemudian kalau ada argon 18, berarti 288. Lalu kalau ada kalium 19, gimana konfigurasinya? Oke, kita isikan ya. Kulit K itu sebesar 2, kulit L 8 elektron, sisanya kan 9 elektron ya. Kalau kita masukkan ke M sebanyak 9, maka konfigurasi jadi 289. Tetapi konfigurasi seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena maksimal jumlah elektron valensi tahu ya, itu adalah elektron pada kulit terluar. Itu maksimal adalah 8. Jadi ketika dia 9 tidak diperbolehkan, ya. Makanya karena maksimal elektron valensi itu 8, kita bisa tuliskan konfigurasi K yaitu 2, 8, 8, 1. Dengan adanya kelemahan dari model atom Bohr, maka muncul lagi teori atom atau model atom yang lebih baru lagi ya. Model atom itu dinamakan dengan mekanika kuantum. Adapun yang menjadi dasar mekanika kuantum, ini ada 2 dasarnya, yaitu hipotesis dari de Broglie dan asas ketidakpastian dari Heisenberg. Dimana kalau de Broglie itu menyatakan bahwa partikel bersifat dualisme. Oke, kita lihat aja. Hipotesis dari de Broglie menyatakan bahwa partikel kecil yang bergerak sangat cepat itu memiliki sifat seperti gelombang. Sebagai contoh, kan elektron itu kan partikel kecil ya, di mana elektron itu kan masanya sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Kemudian kalau bergerak sangat cepat, itu kita misalkan bergeraknya sebesar 2,19 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini mendekati cepat rambat dari cahaya. De Broglie ini merumuskan suatu persamaan, di mana persamaannya itu adalah panjang gelombang yang ditimbulkan ketika suatu partikel bergerak, yaitu persamaannya adalah lambda sama dengan ketetapan Planck dibagi massa dikali cepat rambatnya. Ya, oke. Kalau kita masukkan, akan didapat ya
lambda yang dihasilkan dari elektron yang bergerak itu sebesar 3,32 kali 10 pangkat min 10 meter. Ternyata panjang gelombang dari elektron yang bergerak itu setara dengan panjang gelombang dari sinar X. Nah, sinar X ini kan merupakan gelombang. Jadi disimpulkan bahwa elektron itu bersifat gelombang, ya. Jadi memiliki sifat gelombang. Nah, kemudian karena elektron bersifat gelombang, muncul ketidakpastian dari Heisenberg. Di mana karena elektron bersifat gelombang, maka posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Ya. Nah, dari hipotesis de Broglie dan ketidakpastian Heisenberg, ada seseorang yang bernama Schrödinger, ini merumuskan bahwa tadi kan posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, Schrödinger mengemukakan bahwa yang dapat ditentukan adalah probabilitas menemukan elektron, di mana probabilitas menemukan elektronnya ini dinyatakan sebagai fungsi gelombang. Lalu Schrödinger menyatakan bahwa daerah dengan probabilitas menemukan elektron terbesar itu dinamakan dengan orbital. Ya. Oke, kita lihat orbital dari atom hidrogen. Coba lihat ya. Menurut Schrödinger, posisi elektron diumpamakan sebagai awan elektron yang tersebar di sekeliling inti. Ya. Kemudian probabilitas menemukan elektron dalam awan elektron ini digambarkan oleh kerapatan elektron. Lihat ya, dari gambar kerapatan elektron semakin berkurang seiring pertambahan jarak dengan inti. Ya, jadi semakin jauh dari inti, kerapatannya semakin berkurang. Ya, kita bisa lihat dari grafik sebagai berikut. Kemudian lihat juga orbital dari hidrogen ya. Semakin jauh dari inti, kerapatan elektron dalam orbital hidrogen semakin berkurang. Nah, kemudian Schrödinger menyatakan untuk menentukan tingkat energi, kemudian bentuk serta orientasi dari suatu orbital, dia menggunakan bilangan kuantum. Ya. Karena Schrödinger ini menyatakan bilangan kuantumnya itu antara lain bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Itu yang dikemukakan Schrödinger. Kemudian bilangan kuantum itu dilengkapi menjadi 4. Jadi ada 4 bilangan kuantum. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Tapi bilangan kuantum spin ini bukan dikemukakan oleh Schrödinger.